kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Umam Hidayat, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 9 November 2022 selengkapnya. Berita sore hari ini diawali dengan berita dari Grup Kerjasama Bilateral DPR RI yang menggelar pertemuan dengan Duta Besar Rumania guna membahas berbagai isu bilateral Indonesia-Rumania. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Rumania mengapresiasi penyelenggaraan G20 di Indonesia serta usaha Indonesia dalam mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Grup Kerjasama Bilateral DPR RI menggelar pertemuan dengan Duta Besar Rumania, His Excellency Mr. Dan Adrian Balanescu, yang dihadiri oleh Ketua GKSB Indonesia-Rumania, Nurul Komaril Arifin, guna membahas isu bilateral dan hasil kunjungan GKSB ke Rumania. Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa isu, di antaranya peningkatan kerjasama antar parlemen baik secara bilateral maupun di forum-forum internasional. Dibahas pula kerjasama di bidang perdagangan, bidang pertahanan, serta update situasi terkini dampak akibat perang Rusia-Ukraina. Dalam hal ini, Indonesia tetap mendorong agar jalan damai bisa ditempuh kedua belah pihak. Sangat produktif ya, karena ini terus menjembatani hubungan bilateral kedua negara. Kita memang perlu ya untuk terus bukan cuma ke Rumania, mungkin negara-negara lain juga. Dan kemarin kita update situasi tentang perkembangan politik akibat perang Rusia dan Ukraina karena mereka masuk dalam jajaran NATO, anggota NATO. Dan kemudian juga hubungan ekonomi, kita masih lebih surplus lah ekspornya dibandingkan import mereka ke sini. Jadi mereka juga berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan tersebut. Dan kemudian ada masukan juga untuk menggunakan pelabuhannya. Jadi karena perdagangan Indonesia ke Eropa ini sekarang selalu digunakan pelabuhannya di Amsterdam aja begitu. Ada permintaan juga untuk menggunakan pelabuhan mereka yang tidak kalah luasnya begitu ya, dan representatif lah, dan dengan nilai yang lebih murah begitu. Dalam pertemuan ini, Dubes Rumania juga mengapresiasi penyelenggaraan G20 di Indonesia serta posisi Indonesia dalam usaha mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Halim dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi Itaewon dalam agenda pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan. Puan berharap pertemuan bilateral antara DPR RI dan Parlemen Korea Selatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan ungkapan duka mendalam atas tragedi Itaewon saat bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo. Pertemuan bilateral antara Puan dan Kim Jin-pyo digelar di National Assembly of the Republic of Korea atau gedung kantor DPR Korea Selatan yang berada di Seoul, Rabu waktu setempat. Mengawali pertemuannya, Puan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Parlemen Korea Selatan. Ia dan Kim sebelumnya sempat bertemu di sela-sela sidang International Parliamentary Union atau IPU ke-145 di Rwanda beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Puan menyampaikan duka citanya atas tragedi Itaewon yang menewaskan sedikitnya 156 orang saat acara perayaan Halloween. Puan kemudian menyinggung Indonesia yang juga mengalami musibah serupa saat pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Itaewon pada tanggal 29 Oktober lalu. Tragedi serupa juga terjadi di Indonesia di Stadion Kanjuruhan awal bulan Oktober yang lalu. Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Republik Korea. Persahabatan Indonesia dan Republik Korea telah berlangsung sejak lama, bahkan tahun depan kita akan merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Hubungan Indonesia dan Republik Korea telah memasuki babak baru sejak November 2017. Dari Seoul, Korea Selatan, Fajar Ilhami dan Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Panja Perguruan Tinggi Komisi 10 DPR RI menyoroti isu diskriminasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Untuk itu pembatasan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri perlu dibahas agar perguruan tinggi swasta tidak kekurangan mahasiswa. Dan tak hanya itu, DPR juga meminta pemerintah untuk memperluas bantuan dan kemudahan bagi perguruan tinggi swasta agar biayanya lebih terjangkau. Panja Perguruan Tinggi Komisi 10 DPR RI menyoroti beberapa isu diantaranya terkait dengan pembatasan penerima mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau PTN demi menjaga kelangsungan dari perguruan tinggi swasta atau PTS. Ditemui usai rapat panja PT Komisi 10 DPR RI dengan Forum Silaturahmi Dokter Indonesia, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, diangkatnya isu diskriminasi antara PTN dan PTS yang semakin melebar cukup menarik. Menurutnya, pembatasan penerimaan mahasiswa PTN perlu dibahas agar PTS kedepannya tidak kekurangan mahasiswa. Ya, maka itu tadi kan saya bilang diskriminasi diantaranya juga tadi perlakuan misalnya kepada pemberian serdos kepada dosen-dosen yang ada di PTS. Tentu juga harus ada namanya afirmasi. Ya, bukan berarti memudahkan, tapi ada afirmasi dorongan. Nah, kemudian yang kedua, hibah. Bantuan kepada PTS. Nah, itu juga harus diperbesar. Ya. Yang ketiga, soal bentuk dan laporan juga harus dipermudah. Karena itu yang juga mengakibatkan biaya mahal. Ferdi menambahkan, dalam pelaksanaan PTS juga diharapkan bisa transparan dan akuntabel. Ia mencontohkan dengan memberikan bantuan kuliah sesuai Undang-Undang Perguruan Tinggi dengan membuka penerimaan mahasiswa bagi orang yang tidak mampu karena sudah di-cover oleh APBN. Nah, tentu di sini ya harus pelaksananya di PTS sendiri harus transparan dan akuntabel. Nah, contohnya juga diantaranya memberikan bantuan mengenai KIP kuliah. Karena dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi kan juga ada untuk 20% menerima daripada orang yang tidak mampu. Fitian dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendesak adanya evaluasi besar-besaran terhadap Badan POM terkait kinerja dan pengawasan Badan POM dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Hingga tanggal 1 November 2022, kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia telah mencapai 325 kasus, dengan 178 diantaranya meninggal dunia. Untuk itu Komisi 9 DPR RI akan segera membentuk panja guna mendalami kasus gagal ginjal akut pada anak. Secara tegas, Komisi 9 DPR RI mempertanyakan kinerja Badan POM dalam mengawasi obat yang beredar. Komisi 9 mendesak Badan POM untuk memberi jawaban mengapa ada obat yang melebihi ambang batas aman dapat lolos dari pengawasan. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia dikejutkan dengan adanya penyakit gagal ginjal akut yang sebagian besar menyerang anak-anak. Diduga kuat, penyakit gagal ginjal akut berasal dari kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang ditemukan dalam obat sirup anak-anak. Hingga tanggal 1 November 2022, kasus gagal ginjal akut mencapai 325 kasus dengan 178 diantaranya meninggal dunia. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendesak untuk dibentuk panja guna mendalami kasus yang telah menelan ratusan korban jiwa pada anak. Anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto mengatakan, perlu perhatian khusus untuk mengatasi kasus gagal ginjal akut pada anak. Terlebih, Kementerian Kesehatan maupun BPOM telah mengakui jika ada kelalaian dan unsur kesengajaan. Bagaimana sih mekanisme dan fokus pengawasan pre-market dan post-market BPOM selama ini? Apakah bersifat aktif atau pasif? Hanya menunggu laporan saja? Mohon penjelasannya itu. Jangan hanya menunggu laporan saja. Dan juga sebetulnya bagaimana perbaikan sistem pengawasan atau quality control yang dilakukan BPOM selanjutnya agar kasus semacam ini tidak pernah terjadi lagi di depannya seperti itu. Anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra mengatakan, kejadian ini sangat disesalkan. Sultan Adil menilai sebagai fungsi pengawasan obat, seharusnya BPOM tidak melakukan adanya kelalaian. Saya tidak rela. Saya sebagai anggota DPR dari Dapil Jambi, di daerah saya juga ada terjadi 8 orang. Ini obat yang dikonsumsi ataupun sirup tersebut semestinya pengawasan dan juga analisis yang dilakukan oleh POM itu harus memang betul-betul akurat baru bisa diedarkan. Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM memperketat pengawasan peredaran obat dan makanan dari luar maupun dalam negeri. Untuk itu Komisi 9 DPR RI menilai BPOM perlu melakukan uji klinis ketat sebelum dikeluarkannya izin edar BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengatakan Kementerian Kesehatan bersama BPOM harus menyelidiki penyebab pasti penyakit gagal ginjal akut pada anak. Jika memang masih ada obat yang membahayakan, harus segera ditarik dari peredaran. Pengawasan obat itu kan dari pre-market sampai post-market. Pre-marketnya juga saya kritik tadi, mereka menerima dari self-assessment dari produsen. Nah, mestinya kan walaupun sudah ada self-assessment, sebelum ini keluar izin edarnya, tetap aja harus diuji lagi di laboratoriumnya Badan POM. Nah, kalau sudah post-market, sudah dia udah dilepas ke pasar, tidak menunggu aduan, tapi juga melakukan sampling mereka mestinya. Setiap obat yang beredar itu mereka mesti cek apakah masih sesuai dengan izin edar yang mereka keluarkan apa enggak. Secara tegas, Komisi 9 DPR RI mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi bahan baku obat yang beredar. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani
mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran obat, khususnya obat sirup di Indonesia. Dan kenapa kemudian muncul izin edar kalau kemudian ada cemaran yang melampaui ambang batas aman, ya? Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Elva Hartati juga mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi obat-obat yang beredar di Indonesia. Ia bahkan mendorong pembentukan panja untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut hingga ke akar-akarnya. Itulah kita membentuk panja. Di dalam panja nanti kita telusuri, itu baru ketahuan. Kalau sekarang mereka belum ada yang mau mengaku siapa yang tanggung jawab. Nggak ada. Ini lama nih, panjang. Komisi 9 meminta Menteri Kesehatan dan BPOM menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran produksi obat dan perusahaan farmasi nakal yang terbukti melanggar harus dipidanakan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI menyatakan akan segera membentuk panitia kerja untuk mendalami kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 9 DPR RI akan segera membentuk panitia kerja atau panja untuk mendalami kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak Indonesia. Pembentukan panja dirasakan penting untuk menemukan titik terang dari kasus ini, mulai dari menelusuri bahan baku obat, pengolahannya, penelitian di Badan POM, hingga distribusi obat-obatan sirup. Dan nantinya panja akan memanggil berbagai pihak yang terkait agar penyebab pasti kasus ini dapat diketahui dan bisa mengantisipasi agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami Zia Ulbar dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, mengenai kasus gagal ginjal akut yang belakangan ini marak terjadi pada anak-anak. Komisi 9 DPR RI mengusulkan akan mengambil langkah membentuk tim panja untuk mendalami penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut ini. Untuk lebih jelasnya di samping saya sudah ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yaitu Bu Nihayatul Wafiroh dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Apa kabar Bu Nini? Baik, alhamdulillah Mas.
Ibu, mengenai usulan untuk membentuk tim panitia kerja terkait kasus gagal ginjal ini, seberapa urgensikah usulan pembentukan tim ini, Bu? Jadi panja ini akhirnya muncul dari usulan banyak fraksi yang ada di Komisi 9 setelah kita mendengarkan kita melakukan raker dengan Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM, dan kita melihat bahwasannya ternyata masih banyak PR yang harus kita perdalam. Kita belum menemukan titik terangnya di mana, titik kesalahannya di mana, dan solusinya seperti apa kita belum bisa melihat, karena yang kita lihat masih sistemnya masih sistem kuratif aja, bahwa ini ada masalah lalu diselesaikan. Belum ada sisi pencegahannya seperti apa. Oleh sebab itu kita ingin melihat betul mulai dari barang masuk dari luar negeri seperti apa, kemudian diolahnya seperti apa di sini, penelitiannya di Badan POM seperti apa, bahkan sampai kita distribusi di lapangannya seperti apa, sehingga kita bisa melihat betul ini kesalahannya di mana, sehingga kedepannya tidak perlu terjadi. Karena ini sesuatu yang bagi kita masyarakat Indonesia ngeri ya, karena sirup-sirup yang dikonsumsi itu adalah sirup-sirup yang sudah ada izin edarnya, dan kalau tidak kita segera telusuri dengan baik, trust masyarakat kepada pemerintah ini akan berkurang, karena Badan POM ini satu-satunya badan yang bisa mengeluarkan izin edar bagi obat dan makanan. Kalau ternyata obat yang sudah ada izin Badan POM saja sudah tidak bisa kita percaya, kepada siapa lagi masyarakat bisa percaya. Oleh sebab itu ini sebagai bentuk antisipasi lah, antisipasi ke depannya jangan sampai terjadi. Kita harus tahu betul kita missingnya, selanya di mana sehingga kasus ini bisa terjadi, sehingga kita bisa melakukan antisipasi ke depannya dengan lebih baik lagi. Jika usulan pembentukan tim panja ini diwujudkan, Bu, apakah Ibu optimis akan dapat menyelesaikan? Betul sekali. Saya pikir kita akan lebih bisa mengundang banyak orang ya. Kalau panja ini rapatnya akan lebih intens, dan kita bisa mengundang mulai bukan kemarin hanya IDAI, lalu dari perusahaan farmasi, lalu dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Kalau dengan panja ini kita mungkin bisa mengundang juga dari orang tua yang anak-anaknya meninggal, atau orang tua yang anaknya sembuh setelah divonis gagal ginjal. Kita juga bisa mengundang dokter yang menangani juga, kita juga bisa mengundang rumah sakit yang merawatnya, kita juga bisa mengundang ahli-ahli lainnya, dan juga kita bisa mengundang distributor yang di bawah, dan lagi kita bisa mengundang apotekernya juga untuk bisa memperdalam apa sebenarnya yang terjadi. Jadi lebih luas kondisinya, lebih luas cakupannya, dan lebih bisa kita punya spare waktu lebih lama untuk mendiskusikannya. Ibu, yang terakhir, Bu, kalau tim panja ini nanti dibentuk, kapan, Bu, kira-kira akan? Kita akan mengagendakan dalam masa sidang ini panja sudah bisa terbentuk, sehingga kita bisa segera running untuk bisa melakukan rapat-rapat kerja. Oke? Baik, Ibu Nini, terima kasih banyak. Kita juga bersama-sama berharap ya agar persoalan gagal ginjal akut ini dapat segera terselesaikan dan tidak terjadi lagi pada waktu yang akan datang. Demikian wawancara saya dengan Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Nihayatul Wafiro dari Komisi 9 DPR RI. Saya kembalikan ke studio. Selanjutnya, apa saja perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Selamat sore pemirsa dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Tentunya saat ini mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah pemirsa, berita pertama yang menjadi headline media online adalah berita tentang Komisi 10 DPR RI yang menyoroti isu tentang perlindungan supporter atau penonton olahraga di tanah air. Di sini bisa kita lihat pemirsa, dari beberapa media yang terbit pada hari ini, dan di sini Komisi 10 DPR RI menyebutkan banyak supporter yang tidak mendapatkan perlindungan rasa aman dan nyaman dan juga keselamatan, dan tentunya di sini hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Dede Yusuf saat menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menampung aspirasi supporter sepak bola Indonesia dan terkait penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Di sini pemirsa, Dede Yusuf mengatakan DPR RI telah melahirkan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 yang di dalamnya memuat pasal-pasal menyangkut penyelenggaraan keolahragaan dan juga tentang supporter. Tentunya pemirsa di sini lebih lanjut juga Dede Yusuf mengatakan para supporter bakal mendapatkan asuransi dan juga keamanan jika terjadi suatu insiden. Tentunya tak hanya itu, ia juga di sini menyebutkan ada hak yang layak sebagai penonton sehingga mereka dapat terlindungi dan juga merasa aman. Di sini juga pemirsa, Dede menjelaskan Komisi 10 ingin mendengar aspirasi dari kelompok supporter untuk menyusun aturan turunan penyelenggaraan pertandingan sepak bola karena supporter merupakan salah satu stakeholder penting yang ikut menggerakkan roda industri sepak bola. Tentunya pemirsa, saudara itu Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Saiful Huda di sini mendorong pemerintah untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang di dalamnya ada pasal yang mengatur supporter. Di sini juga Huda menyebutkan undang-undang ini juga bisa digunakan untuk merespon peristiwa tewasnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada awal Oktober lalu. Dan juga di sini Huda meminta undang-undang ini ditegakkan karena siapa yang harus bertanggung jawab dan juga pidana apa yang diatur dalam undang-undang. Dan ia menilai sampai hari ini pemirsa, undang-undang tersebut belum juga ditegakkan sepenuhnya oleh pemerintah, apalagi berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan. Tentunya di sini ia berharap momentum Kanjuruhan dengan menjadi angin lalu sebagaimana peristiwa yang sudah di mana tidak ada pertanggungjawaban dan juga perubahan apapun. Dan di sini Saiful Huda juga menegaskan soal lanjutan event Liga 1 karena menurutnya lebih baik Liga 1 dihentikan selama tidak ada perubahan dalam penyelenggaraan. Dan selanjutnya di sini ia menyebutkan dalam masa transisi perbaikan sepak bola di tanah air, di sini pemerintah perlu melibatkan semua pihak yang tak terkecuali supporter. Nah pemirsa, berita selanjutnya tentunya yang juga menjadi headline media online masih dari dunia sepak bola. Yakni berita tentang naturalisasi pemain sepak bola Shane Patinama yang telah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI. Bisa kita lihat juga di sini dari pembahasan media pada hari ini, dan di sini komentar dari Komisi 3 DPR RI secara resmi telah menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama pesepak bola Shane Elian J. Patinama. Dan di sini pemirsa, naturalisasi tersebut akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di sini hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Adis Kadir saat memimpin rapat kerja Komisi 3 dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan juga Ketua Umum PSSI yang digelar pagi tadi di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Tentunya pemirsa, sebelumnya di sini PSSI dan juga Menpora telah mengajukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait permohonan kewarganegaraan Indonesia untuk Shane Patinama yang juga merupakan pesepak bola asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya. Dan di sini pemirsa, Komisi 10 menyetujui naturalisasi Shane Patinama, namun Komisi 10 menyinggung perihal proses naturalisasi ini kepada PSSI. Karena di sini anggota Komisi 10 yaitu Rano Karno mengatakan agar PSSI
tidak usah terlalu sering mengajukan naturalisasi supaya ada regenerasi dari pemain lokal Indonesia tentunya. Dan di sini pemirsa, Rano Karno khawatir adanya naturalisasi ini akan menutup kesempatan bagi pemain lokal Indonesia untuk berkembang. Dan di sini juga ia meminta PSSI untuk memahami sepenuhnya aturan FIFA mengenai naturalisasi. Karena hal ini lantaran Rano Karno tak ingin kejadian pemain naturalisasi yang tidak bisa bermain karena kendala administrasi terulang kembali. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan, tentunya mengenai berita dari Komisi 10 DPR RI yang menyoroti perlindungan supporter dan juga berita dari Komisi 3 DPR RI yang telah menyetujui proses naturalisasi pesepak bola Shane Patinama. Sekian dari saya Rini Resi, kembali ke rekan Umam. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.